warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin memaparkan materi mengenai aliran linguistik fungsional. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Dida Mara dengan NIM akhir 107 sebagai moderator dan penyaji, serta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alina Ibnu Maharani dengan NIM akhir 103. Perkenalkan, nama saya Dian Nabila Istioko dengan NIM akhir 103. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah munculnya aliran fungsional. Linguistik fungsional atau linguistik sistemik fungsional dikembangkan oleh M.A.K. Fluide pada awal 1960-an. Aliran ini merupakan kelanjutan dan pembaruan dari pemikiran J.L. Firth sehingga dikenal sebagai Northroppian. Fluide memperkenalkan pendekatan ini sebagai respons terhadap aliran struktural yang terlalu fokus pada bentuk dengan mengedepankan analisis bahasa berdasarkan fungsi dan konteks penggunaannya dalam situasi sosial nyata. Pendekatan ini mulai dikenal luas sekitar tahun 1964 melalui teori tata bahasa yang dikenal sebagai tata bahasa Bloomsday. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang linguistik fungsional. Linguistik fungsional muncul sebagai respons terhadap keterbatasan linguistik struktural dan generatif, di mana terutama dalam menjelaskan aspek pragmatis dan komunikatif bahasa. Meskipun mazhab Praha dalam linguistik struktural telah menyinggung konsep fungsi, linguistik fungsional ini mengembangkan kecerdasan secara sistematis sebagai prinsip dari utama analisis. Kemudian, para ahli mendiskusikan linguistik fungsional dengan menekankan peran bahasa sebagai alat komunikasi dan interaksi sosial. Michael Fluide mengembangkan linguistik sistemik fungsional atau disebut dengan LSF, mendefinisikan bahasa sebagai sistem potensi makna yang terwujud dalam teks dan konteks sosial. Fungsi utama bahasa adalah menciptakan makna dalam konteks sosial melalui 3 metafungsi. Yang pertama yakni ideasional atau representasi pengalaman, kemudian interpersonal atau membangun hubungan, dan tekstual yakni organisasi pesan. Ciri utama linguistik fungsional adalah memandang bahasa sebagai sistem yang berorientasi pada fungsi, terikat konteks sosial budaya dan situasional, bersifat iteratif dan dinamis. Kemudian terdapat prinsip dasar linguistik fungsional. Prinsip-prinsip utama linguistik fungsional yang pertama, primasi fungsi atas bentuk, di mana bentuk dimotivasi dan dijelaskan oleh fungsi kombinatifnya. Yang kedua, konteks sebagai faktor determinan. Konteks sosial, budaya, dan situasional sangat mempengaruhi produksi dan interpretasi dalam bahasa. Kemudian yang ketiga, bahasa sebagai alat interaksi sosial. Fungsi utama bahasa adalah memfasilitasi interaksi, membangun sebuah hubungan, dan mencapai tujuan yang komunikatif. Kemudian, gramatikalisasi dan leksikalisasi sebagai proses fungsional. Perubahan bahasa didorong oleh kebutuhan fungsional dalam komunikasi. Kemudian yang terakhir, tipologi fungsional, yang studi lintas bahasa untuk mengidentifikasi pola gramatikal instruksional dan variasi berdasarkan fungsi komunikasi. Penjelasan selanjutnya yakni mengenai tokoh utama dan kontribusinya terhadap aliran linguistik fungsional, yakni Michael Fluide. Beliau berteori mengembangkan linguistik sistemik fungsional atau yang disebut dengan LSF, di mana konsep intinya itu mengenai bahasa adalah sistem untuk menciptakan makna atau making meaning dalam konteks sosial. Kemudian metafungsi bahasanya mengidentifikasi 3 fungsi utama bahasa yang saling terkait. Kemudian di mana metafungsinya itu ada ideasional, yakni merepresentasikan pengalaman dari dunia atau direalisasikan melalui sistem transitivitas atau jenis proses, partisipan, dan subkunstan. Kemudian metafungsi yang interpersonal yang mengganggu dan memelihara hubungan sosial serta mengungkapkan sikap atau direalisasikan melalui sistem mood atau dan modalitas. Kemudian yang terakhir yakni metafungsi tekstual, di mana mengorganisasikan pesan agar koheren dan relevan. Dan ini direalisasikan melalui tema dan tema serta kohesi.
Kemudian konteks yang menekankan pentingnya konteks situasi yang real, tenor, dan mode. Dan konteks budaya atau genre dalam penggunaan bahasa. Kemudian Michael Holiday juga menyatakan mengenai analisis wacana, yakni LSR menyediakan alat untuk menganalisis bagaimana makna dibangun dalam teks dan wacana. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Simon Sheffield. Beliau berteori menggagas tata bahasa fungsional atau TBF. Fokus dalam teori ini yakni bagaimana struktur gramatikal mencerminkan fungsi komunikatif. Dan model klausannya mengusulkan model berlapis dan pragmatis, semantik dan sintaksis. Kemudian fungsi pragmatis menyoroti peran topik dan fokus dalam struktur kalimat. Dan aplikasi teori ini yakni TBF dirancang untuk implementasi dalam generasi bahasa alami. Kemudian terdapat Calvi Jibon, fokus dalam teori ini hubungan antara sintaksis dan pragmatis serta evolusi bahasa. Argumennya, pilihan gramatikal dipengaruhi oleh efektivitas penyampaian informasi dalam wacana. Tipologi fungsionalnya mengidentifikasi korelasi antara fitur gramatikal dan fungsi komunikatif lintas bahasa. Evolusi bahasanya mengenai kata bahasa yang berkembang sebagai adaptasi terhadap kebutuhan komunikasi. Metode bahasa kognitif fungsionalnya menjembatani perspektif fungsional dan kognitif. Kemudian tokoh yang terakhir yakni Wallace Heath yang berfokus pada peran kesadaran dan pemrosesan informasi dalam pembentukan wacana. Kemudian konsepnya itu membedakan jenis informasi yang diberikan, kemudian baru dan aktif dalam sebuah wacana. Produksi bahasanya menekankan perspektif penutur dan batasan kognitif dalam menghasilkan pikiran. Kemudian kategorisasi bahasa yang bahasa yang mencerminkan cara manusia mengkategorikan pengalaman. Penjelasan selanjutnya akan jelaskan referensi. Bagi pembahasan selanjutnya adalah keunggulan aliran linguistik fungsional. Linguistik fungsional memberikan kontribusi signifikan dalam kemajuan tata bahasa dengan menyoroti pentingnya fungsi bahasa dalam kajian linguistik. Aliran ini memandang bahasa berdasarkan fungsi, terutama pada tingkat fonologi, morfologi, dan sintaksis. Setiap bunyi dan bentuk bahasa dianggap memiliki fungsi pembeda makna. Pada tataran sintaksis, pendekatan ini fokus pada fungsi unsur kalimat, seperti preposisi dan struktur, untuk memahami makna secara logis dan menyeluruh. Aliran ini menghubungkan antara struktur dan fungsi dalam bahasa. Selanjutnya, pembahasan kelemahan aliran linguistik fungsional. Aliran linguistik fungsional memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam penguraian fungsi unsur linguistik secara mendalam. Pada tataran sintaksis, aliran ini hanya menyebutkan adanya fungsi dalam setiap struktur bahasa, tanpa menjelaskan secara rinci terminologi atau komponen fungsionalnya yang terkandung di dalamnya. Selain itu, panduan mengenai cara menyusun kalimat yang benar berdasarkan fungsi juga kurang tepat. Hal serupa terjadi pada tataran fonologi dan morfologi, di mana fungsi unsur-unsur tersebut tidak diuraikan secara detail. Aliran ini kurang mampu menjelaskan fungsi unsur bahasa secara rinci, khususnya dalam aspek sintaksis, terutama kurangnya penjelasan mengenai fungsi semantis dan pragmatis dalam struktur kalimat. Selanjutnya, pembahasan mengenai perbedaan tata bahasa linguistik tradisional dan fungsional. Pada bagian perhatian pertama, dalam pendekatan formal dan tradisional, fokusnya pada bagaimana seharusnya kalimat ini tersusun. Sedangkan pendekatan fungsional lebih menekankan pada bagaimana makna terlintas dan direalisasikan. Selanjutnya, satuan analisis. Linguistik tradisional biasanya menganalisis kalimat sebagai unit utama. Sedangkan linguistik fungsional menganalisis seluruh teks, karena makna tidak hanya berada dalam kalimat tunggal, tetapi keseluruhan wacana. Selanjutnya, bahasa pada tingkatan menjadi perhatian. Tradisional berfokus pada aspek sintaksis atau struktur kalimat, sementara fungsional lebih fokus pada semantik, lebih tepatnya dalam makna. Selanjutnya, bahasa. Dalam pandangan tradisional, bahasa dianggap sebagai seperangkat aturan untuk
kalimat. Sementara dalam padanan fungsional, bahasa adalah sumber atau alat untuk menciptakan makna. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, kemudian kita akan masuk kepada ciri utama pendekatan linguistik fungsional. Di sini terdapat 4. Ciri yang pertama adalah teori linguistik fungsional memiliki 3 lapisan fungsi, yaitu yang pertama merupakan fungsi semantik, di mana berfokus pada pelaku, penerima, tujuan, dan seterusnya. Kemudian pada fungsi sintaksis yang berisi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Dan fungsi pragmatik di sini terdapat tema dan ekor, topik, kemudian fokus. Yang selanjutnya, tidak mengenal transformasi, filter, dan dekomposisi leksikal. Tidak mengenal transformasi yaitu teori generatif sering menggunakan konsep transformasi, yaitu untuk menjelaskan hubungan antar struktur permukaan kalimat yang sering diucapkan, biasanya disebut sebagai base structure atau struktur dalam, yang dianggap lebih abstrak. Misalnya pada kalimat pasif dianggap sebagai hasil transformasi dari kalimat aktif. Namun pada pendekatan linguistik fungsional, dua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Selanjutnya, tidak mengenal filter. Dalam teori generatif, filter digunakan untuk membatasi atau menghilangkan struktur sintaksis yang tidak gramatikal. Namun pada linguistik fungsional lebih menekankan pada penjelasan mengapa konstruksi tertentu digunakan ataupun tidak digunakan. Selanjutnya, tidak mengenal dekomposisi leksikal, yaitu mendekomposisi makna kata menjadi komponen-komponen semantik yang lebih mendasar. Linguistik fungsional cenderung memperlakukan makna kata sebagai unit yang relatif utuh dalam sintaksis, dalam analisis. Meskipun mengakui adanya hubungan semantik antar kata, fokusnya lebih pada bagaimana kata-kata digunakan dalam konteks untuk membangun makna kalimat atau rencana. Selanjutnya, deskripsi ungkapan bahasa dimulai dengan pembentukan prediksi dasar yang dilakukan dengan penyisipan ungkapan ke dalam kerangka predikat, yaitu kerangka predikasi dasar, yaitu inti dari sebuah klausa atau kalimat, yaitu hubungan antara predikat dan argumen-argumennya, yaitu partisipan atau konstituen lain yang terlibat dalam proses. Selanjutnya, kerangka predikat yaitu verba yang memiliki valensi atau argumen structure, yaitu persyaratan jumlah atau jenis argumen yang dibutuhkan atau diizinkan. Selanjutnya, penyisipan ungkapan dalam kerangka predikat. Maksudnya adalah pembentukan kalimat dimulai dengan memilih verba atau predikat dan kemudian mengisi kerangka argumennya dengan ungkapan-ungkapan, biasanya frasa dominan, frasa proporsional, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pengungkapan bahasa bermula dari semantik, kemudian ke sintaksis, berlanjut ke pragmatik, dan berakhir pada expression rule. Biasanya pada tata pendekatan yang lebih formal langsung kepada sintaksisnya, namun pada linguistik fungsional dimulai dari semantik, kemudian dilanjutkan dengan bahasa sintaksis dan pragmatik yang menunjukkan konteks, yang berakhir pada expression rule, yaitu apakah ungkapan atau kata-kata dan kalimat tersebut mengandung nilai positif ataupun negatif di dalamnya. Di sini saya memberikan contoh penerapan aliran linguistik fungsional. Contoh kalimatnya adalah, kemarin adik perempuan saya memberikan sebuah buku baru kepada temannya dengan gembira. Analisis berdasarkan 4 ciri utama yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama ada 3 lapis fungsi. Dari fungsi semantik, pelaku merupakan adik perempuan saya. Selanjutnya, objeknya adalah sebuah buku baru. Kemudian pada penerimanya adalah kepada temannya. Sedangkan waktu itu terletak pada kata kemarin dan caranya adalah dengan gembira. Selanjutnya pada fungsi sintaksis, subjek merupakan adik perempuan saya. Selanjutnya predikat pada kata memberikan, objek langsung yaitu sebuah buku baru, dan objek tidak langsung ataupun pelengkap kepada temannya. Kemudian terdapat keterangan waktu, yaitu pada kata kemarin, dan keterangan caranya, yaitu dengan gembira.
kemarin. Selanjutnya rimanya adalah adik perempuan saya memberikan sebuah buku baru kepada temannya dengan gembira. Dan topik dan fokus bergantung pada konteks percakapan sebelumnya. Jadi apa yang ingin ditekankan, apakah waktunya, adik perempuannya, atau objeknya, apakah temannya ataupun perasaannya yang ingin difokuskan. Gitu ya. Yang kedua, merupakan tidak mengenal transformasi filter dekomposisi leksikal. Yang pertama, dalam menganalisis kalimat, tidak ditemukan penurunan struktur pasif dan aktif atau menggunakan aturan transformasi lainnya. Kalimat ini dipandang sebagai konstruksi yang dipilih secara langsung untuk merealisasikan makna yang diinginkan. Selanjutnya, tidak ada konsep filter yang digunakan untuk menyatakan bahwa struktur ini gramatikal. Keberadaannya dan pemahamannya didasarkan pada fungsinya dalam menyampaikan makna. Dan yang terakhir, makna kata memberikan dipahami secara utuh dalam konteks ini tanpa perlu dipecah menjadi komponen-komponen semantik yang lebih kecil dalam analisis sintaksis atau pragmatik. Jadi di sini makna memberikan itu merupakan makna sebenarnya, bukan makna yang perlu diartikan lebih lanjut. Gitu. Selanjutnya, deskripsi ungkapan bahasa dimulai dengan pembentukan predikasi dasar. Inti dari kalimat ini adalah predikasi yang dibentuk oleh verba memberikan. Verba ini memiliki kerangka semantik yang melibatkan seorang pemberi, yaitu adik perempuan saya, dan penerima, temannya, dan objek yang diberikan berupa sebuah buku baru. Selanjutnya, pembentukan kalimat melibatkan pengisian kerangka predikat memberikan dengan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan peran semantik tersebut, dan kemudian diorganisasikan secara sintaksis berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan waktu. Keterangan waktu dan cara ditambahkan untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang predikasi dasar ini. Nah, yang terakhir, pengungkapan bahasa berjalan dari semantik ke sintaksis, terus ke pragmatik, dan berakhir pada expression rules. Nah, yang seperti pada poin pertama, semantiknya berfokus pada pelaku, objek, penerima, waktu, dan cara. Selanjutnya sintaksis pada penggunaan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Dan pragmatiknya mengenai tema dan fokus. Selanjutnya beralih pada expression rules atau realisasi. Akhirnya makna semantik dalam struktur sintaksis ini direalisasikan dalam bentuk kata-kata konkret. Kemarin, adik perempuan saya memberikan sebuah buku baru kepada temannya dengan gembira, dan urutannya dalam kalimat serta informasi dalam bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir, contoh lain dari pendekatan linguistik fungsional oleh M.A.K. Holiday. Nah, di sini terdapat contoh kalimat tolong bukakan pintu itu. Menurut Holiday, terdapat 3 konsep untuk menganalisis pendekatan linguistik fungsional. Yang pertama, melalui ideasional, yaitu proses. Kata bukakan berupa material atau tindakan, dan partisipannya implisit sebagai kamu atau seseorang yang diminta sebagai aktor, dan pintu itu sebagai tujuan. Kemudian interpersonal, imperatif, yaitu meminta atau pemerintah, ditandai dengan bentuk verba tanpa subjek eksplisit dalam penggunaan tolong sebagai penanda kesantunan dan ajakan untuk berinteraksi. Fungsi utamanya adalah untuk mempengaruhi tindakan orang lain agar orang lain tersebut melakukan apa yang diminta. Dan yang terakhir merupakan tekstual. Pada kata tolong ditempatkan di awal sebagai penanda interaksi. Pintu itu dengan kata penunjuk itu mengasumsikan pendengar mengetahui pintu mana yang dimaksud. Sekian dari saya, akan saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah linguistik fungsional adalah aliran studi bahasa yang menekankan peran bahasa sebagai alat komunikasi dalam konteks sosial. Berbeda dengan pendekatan formalistik, aliran ini memahami makna dan struktur bahasa
berdasarkan penggunaannya dalam interaksi nyata. Dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan situasional. Tokoh-tokoh penting seperti Holiday, Gibbon, dan Chef mengembangkan teori yang berfokus pada fungsi bahasa dalam menciptakan makna melalui berbagai lapisan semantik, sintaksis, gramatik, dan prinsip-prinsip yang mengutamakan fungsi atas bentuk. Pendekatan ini menganalisis teks secara utuh dalam konteksnya, bukan hanya kalimat terisolasi, dan memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang linguistik. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.